Kelihatan? Ya. Silakan. Orang tiga itu selanjutnya ada itu. Caranya boleh saya nyaman dulu. Ini Bu dosen. Nah, kita bantuin Bu dosen. Aman. Oke, mulai ya. Assalamualaikum. Ya, hari ini yang sudah di daya waktu ya. Materi bab pertahanan ya. Ini maaf banget kelasnya tidak ke sini karena banget dia dapat yang ruangnya kayak gini. Kita nggak ada yang bisa ya. Nah, kita sampai jam 12 ya. 12 lewat. Kalian apa ya? Apa ya? Ya. Lalu materi hari ini namanya Fauzan Fadila. Kan serinya tentang bidang, jadi saya mengundang narasumber yang memang expert di bidang ya bidang. Tapi kalau kita orang manajemen pakai itu aja ya. Oke, masuk. Duduk di mana? Jagain situ nanti siapa? Lihat. Ya. Oke, ini namanya apa? Ya udah hampir 10 tahun ya, dari tahun 2010. 2000. Jadi udah tahun sih ya. Mungkin PLN-nya Kakak tahu gitu, bisa dikatakan kayak gitu ya, yang menyupport energinya untuk proses produksinya. Jadi Kakak tahu. Lalu jadi nanti dalam 1 jam lebih dikit nanti Bapak Fauzan akan bercerita banyak, kalian simak. Kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau ngantuk ditahan. Kemudian
Itu ya, yang berisik. Iya. Oke, silakan Pak Fauzan. Terima kasih Ibu Wulan, Sri Wulandari. Long time no see. Long time no see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fadilah. Saya siapa ya Bu ya? Tahu saya. Saya saat ini pekerjaan utama saya itu di berlari dan bersepeda. Saya suka berlari dan bersepeda. Kerjaan sampingan saya kuli pabrik. Terus jadi dosen juga di Serang juga. Terus jadi kontraktor kalau weekend. Itu aktivitas saya. Ini teknik industri ya Bu Wulan ya? Manajemen. Manajemen tapi Belajar teknik ya, oke. Yang seperti diketahui itu sedikit terkait saya tinggal di Cilegon, bukan Cilegon, maksudnya Kabupaten Serang ya. Saya tinggal di Serdang, di Villa Permata Hijau, klaster Kristal M210. Kenal dari Bu Wulan ini di lari. Jadi kalau sebagai informasi, Bu Wulan ini dulu pelari loh. Dan pialanya banyak. Iya, saya bekerja di salah satu anak perusahaan Krakatau Steel. Saya bekerja di Krakatau Daya Listrik. Posisi saya sekarang sebagai procurement service spesialis setingkat kepala seksi. Itu jabatan saya sekarang. Terus saya mengajar di UPG, Universitas Primagraha. Terus ya hobi saya lari, bersepeda. Kemarin habis ikut Siksorogo, Mbak. Tinggal satu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Di manajemen pergudangan. Manajemen pergudangan ini, seperti yang teman-teman ketahui, ini pabriknya. Ini salah satu pembangkit listrik tenaga uap. Teman-teman bisa melihat ada 5 cerobong. Ini kapasitasnya sekitar 400 MW. Kalau teman-teman main di Cilegon, terutama keluar dari Cilegon Barat, lurus dari Damkar, di ujung itu ada PLTU. Lalu kami juga punya unit yang baru namanya PLTGU, pembangkit listrik gas uap, kapasitasnya 120 MW. Dan teman-teman lihat di sini, samping kita laut. Samping kita laut, jadi teman-teman kalau yang punya pancingan gitu ya, atau joran gitu ya, bisa mancing di laut ya. Ya, jangan sampai kena ombak aja. Dan ini jaringan listrik kita. Jaringan listrik kita seperti di luar negeri. Jadi kalau di PLN itu jaringannya kelihatan ya, kabel-kabelnya kelihatan. Kalau kita di bawah tanah. Di luar negeri itu seperti teman-teman ketahui, jaringan listriknya itu di bawah tanah. Jadi teman-teman jarang melihat tiang listrik itu jarang. Yes, seperti di Batam. Jadi semua di bawah. Semua di bawah, itu kapasitas kita. Dan kita memang yang supply untuk Krakatau Steel. Khusus untuk Krakatau Steel. Karena Krakatau Steel itu bebannya fluktuatif, terutama untuk peleburan baja gitu ya. Dia bisa untuk melebur baja dengan kapasitas langsung 40 MW, tapi tiba-tiba langsung puring, langsung 0 MW, dan kapasitas beban fluktuatif itu tidak bisa disupport oleh PLN. Jadi makanya di desain awal pada tahun 1970-an, kota baja, Cilegon terkenal dengan kota baja. Waalaikumsalam, silakan. Makanya Cilegon terkenal dengan kota baja. Ini kursinya ada satu lagi, silakan. Kursi khusus, silakan. Berdua, pangku-pangkuan berarti ya. Nah, itu sedikit terkait dengan Krakatau Steel. Dan terakhir, Krakatau Steel itu buka lowongan. Jadi teman-teman kalau mau lihat info di BUMN, rekrutmen secara umum, itu lagi buka loker. Jadi teman-teman kalau yang tertarik bisa lihat. Itu terkait dengan profil singkat terkait Krakatau Daya Listrik, salah satu anak perusahaan Krakatau Steel.
Nah, milestone-nya seperti ini. Gambarnya kuning ya. Di Juni 1976 itu dimulai dengan pembangkit 400 megawatt. Lalu kita mulai operasi di 1979. Awalnya kita unit dari Krakatau Steel. Tapi karena ada peraturan pemerintah bahwa harus melepas unit bisnisnya, maka terbagi menjadi anak-anak perusahaan yang disebut makanya Krakatau Daya Listrik. Dan beberapa banyak. Dan kita punya pembangkit baru namanya CCPP, Combined Cycle Power Plant, kapasitas 120 megawatt. Terus kita sekarang fokus, seperti teman-teman manajemen ketahui, sekarang fokusnya itu banyak di jasa. Perhatikan beberapa tren yang teman-teman ketahui, untuk produk jasa itu sangat menarik. Produk jasa sangat menarik. Makanya Krakatau Daya Listrik sekarang banyak bergerak di jasa kelistrikan. Jadi tidak hanya fokus di core bisnisnya sebagai penyuplai listrik, tapi kita juga fokus di jasa kelistrikan. Nah, lanjut. Ini susunan organisasinya. Ada superintendentnya, ada procurement support, inventory. Ini kira-kira biasa ya dalam suatu organisasi. Kita punya tingkatan jabatan, dan itu tergantung dengan pemangku kekuasaan, pemangku pertanggungjawabannya, itu juga perlu dipikirkan. Nah, ini kira-kira dulu saya di sini, tapi karena biasa ya, tiap beberapa periode tertentu itu karyawan akan dimutasi. Mutasi tujuannya apa? Untuk mengupgrade. Jadi teman-teman, sedikit saran, saat kita belajar manajemen, alangkah baiknya juga belajar yang lain. Kenapa? Karena fokus satu, itu tidak akan menarik bagi dunia industri. Tapi orang yang punya skill, double skill atau triple skill ya, itu menjadi menarik. Menariknya apa? Karena dari pihak manajemen atau pihak dari HRD akan melihat kemampuan teman-teman. Saat teman-teman memiliki, misalkan ada 2 orang yang dengan kemampuan yang sama, tapi yang satu punya keahlian beda, itu pasti akan diprioritaskan untuk dipilih jadi karyawan. Kira-kira begitu, sedikit saran saya dari industri. Ini struktur organisasinya. Superintendent itu setingkat kepala dinas. Sekarang dijabat oleh Pak Sumartono. Nah, ini jabatan saya di level sini, spesialis atau kepala seksi. Dan di sini di bawahnya ada officer. Dulu jabatan saya adalah inventory management spesialis. Sekarang saya jadi buyer di pengadaan jasa. Nah, Pak Fauzan tadi ngenalin perusahaan dulu ya. Ya, kita sekarang beralih ke gudang. Gudang adalah tempat penerimaan penyimpanan sementara, persediaan part, material, dan barang-barang yang akan dipakai untuk kebutuhan produksi atau support produksi. Nah, kata yang kedua adalah manajemen. Manajemen merupakan suatu seni dan ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasian pergerakan serta pengendalian pengawasan. Pertanyaan saya, Pak Fauzan awal-awal udah pertanyaan aja. Bembengnya habis kan? Habis. Ini semangat atau lapar ya? Ada 2 kata ya, gudang dan manajemen. Berarti kalau manajemen pergudangan adalah untuk satu beng-beng? Free? Tadi kecil ya? Agak gedean saya. Manajemen pergudangan adalah gudang adalah tempat penyimpanan. Manajemen adalah ilmu yang sedang merencanakan dan ini. Nah, pertanyaan saya, silakan. Nah, saya langsung kasih ya. Ambil aja dulu. Ya nggak apa-apa. Berani menjawab bagi saya sudah poin plus. That's right. So simple. So simple. Sebuah metode atau ilmu melakukan pengaturan terhadap aktivitas penyimpanan, pengeluaran barang yang terjadi di dalam gudang. Itu yang kita bahas pada pertemuan hari ini.
Jadi manajemen pergundangan adalah suatu metode atau ilmu untuk melakukan pengaturan aktivitas penyimpanan dan pengeluaran barang yang terjadi dalam gudang. Secara umum gini ya fungsinya ya gudang ya. Melakukan tata usaha administrasi atas material yang masuk dan keluar gudang, melakukan penyimpanan material, terus melakukan perawatan, merencanakan tempat yang memenuhi syarat untuk material, dan mengadakan pencatatan material. Perhatikan teman-teman, di rumah, berasa nggak kalau kita tuh perlu gudang? Jadi kalau teman-teman ngelihat tipe-tipe Ciputra atau yang perumahan-perumahan elit, dia selalu menyediakan satu space untuk gudang. Jadi secara langsung kalau nanti teman-teman punya rumah, punya bangunan nanti sudah berkeluarga dan pengen bangun rumah, sediakan satu ruangan untuk gudang. Secara tak langsung di kehidupan kita pasti butuh gudang. Apakah letaknya di bawah tangga atau di belakang ada khusus menaruh barang-barang. Jadi lingkup gudang ini secara tak langsung teman-teman tuh sudah menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman juga perhatikan. Teh Indonesia, ada yang pernah makan minum es teh Indonesia? Di bagian displaynya itu ada penyajian, tapi kalau lihat di belakangnya itu ada gudang tempat-tempat material, dan Alfamidi atau Indomaret di lorongnya yang dekat kamar mandi, misalkan kita mau ke toilet, kita masuk, sebelah kanan itu gudang. Jadi setiap aktivitas bisnis, aktivitas kita sehari-hari tidak luput dari pergudangan. Menaruh material, menaruh apa, dan biasanya kan dicatat kan, berapa nih di gudang stok yang ada, berapa pengeluarannya, nanti kan dikalkulasi kita. Nah, dari kalkulasi ini kita ketahuan ongkos produksi kita berapa. Makanya di dalam manajemen atau di dalam hal yang misalkan teman-teman yang berusaha ya atau berbisnis, kita menghitung semuanya. Berapa ongkos karyawan, berapa bahan baku yang digunakan, ya kan? Berapa penjualan. Saat penjualan 3 bulan berturut-turut minus, tutup. Itu kuncinya. 3 bulan berturut-turut minus, itu tutup. Jangan pernah dipaksakan. Berarti bisnisnya tidak berjalan. Jadi secara langsung aspek gudang itu menjadi bagian yang tak terlihat, kalau dalam industri tidak terlihat, tapi penting. Karena setiap produksi, setiap material, kebutuhan bahan baku, walaupun kebutuhan spare part, itu pasti butuh gudang. Dan saya tugasnya di Krakatau Listrik ya merawat hal itu, melayani barang, menerima barang. Sama teman-teman ada yang pernah online, belanja online, COD atau apa? Kan datang nih barang nih. Kita buka kan? Kita buka, kita lihat sesuai dengan pesanan kita nggak? Nah, analoginya seperti itu di gudang. Ada barang datang, kita periksa, apa nih? iPhone misalkan, walaupun HP saya bukan iPhone ya. iPhone, kita lihat, wah sesuai. Waalaikumsalam, silakan. Silakan. Nah. Nggak apa-apa, silakan. Bebas saya. Dimaafin, walaupun belum Lebaran ya. Kita belum Lebaran ya. Jadi saya lanjut lagi. Saat teman-teman melihat atau beli barang online, kan barang datang nih, dibuka, kita sesuaikan kan? Sesuai nggak nih? Barangnya cacat atau enggak? Kalau cacat kan kita kembalikan. Sama seperti itu di gudang. Saat gudang, saya menerima barang, barangnya apa nih? Valep, jangan valep lah. Kalau valep istilahnya teknis banget ya. Nggak usah jauh-jauh, kulkas. Saya menerima kulkas. Kulkas, TV gitu ya, saya juga menerima. TV, kita cek. TV-nya ada yang rusak nggak? Ada yang bompel-bompel nggak? Terus pas dinyalain, bisa nyala nggak? Seperti itu gudang. Kita menerima barang. Seperti teman-teman yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Saat kita belanja online di Shopee, Tokopedia, dan yang lain, datang, kita cek,
Kalau sudah oke, ada klik di fiturnya adalah selesaikan pesanan. Sama di gudang juga, kalau sudah selesai kami terbitkan, bukan disebutnya selesaikan pesanan, bahwa barang sudah diterima dengan sesuai. Analogi sederhananya seperti itu. Saya tidak pengen membahas hal-hal teknis, ya. Tapi bagi saya hal-hal sekitar kita itu sudah merujuk dengan aktivitas pergudangan. Dan aktivitas salah satunya adalah penerimaan barang. Videonya bisa di-setel nggak ya? Ini gudangnya. Kami memiliki 7 gudang. Ada gudang seng 1, gudang utama. Ini gudang seng 2. Biasanya di bawah gudang itu ada ular. Ular tanah. Ini oli. Jadi banyak saya nemuin, berapa kali saya nemuin ular? 4 kali. Ular tanah. Nah, aktivitas gudangnya seperti ini, teman-teman bisa melihat. Kita menyimpan oli, menyimpan barang-barang bermacam-macam. Jadi, untuk mensupport salah satu di pabrik, terutama di pembangkit listrik tenaga uap, kami menyediakan semua part tersebut. Ada gudang utama, ada gudang slow moving, berarti barang-barang slow ya. Ada oli, ada apa lagi? Ada oli, gudang kimia, ada gudang pipa. Itu yang kami maintain semua. Dan yang tidak dipungkiri bahwa beberapa kali saat saya melayani barang, saya nemu ular. Dari ular kobra, ular tanah, kadal gede gitu ya, apa? Kayak igua apa kan bukan? Biawak gitu ya. Atau yang ada malam-malam kalau melayani barang ada suara gitu ya. Jangkrik tapi ketawa gitu ya. Jangkrik ketawa ya. Jadi pernah ditelepon jam 12 malam untuk masuk gitu ya. Untuk masuk, ada kebutuhan barang mendesak, saya buka gudang, nggak berapa lama dengar suara. Nah, itu sekilas terkait gudang, aktivitas gudang. Nah, ini posisinya. Nah, ini yang menarik. Secara tak langsung atau teman-teman perhatikan, kita suka menaruh barang yang mudah atau yang ringan pasti di bagian atas. Nggak mungkin kita naruh barang di bagian bawah. Barang yang berat di bagian atas nggak mungkin. Pasti di bagian yang paling atas itu yang paling mudah dicapai dan paling ringan. Prinsip gudang dalam penataan juga seperti itu. Kita naruh yang paling ringan itu di atas. Ini tampak atas ya. Jadi bentuknya seperti 2 lantai gitu ya, ada tangganya ke atas. Jadi barang-barang kecil kami taruh atas, tapi barang-barang besar kami taruh bawah. Kami taruh bawah. Dan biasanya sih untuk pemindahan barangnya, untuk barang-barang besar, ada yang tahu namanya hand crane? Hand crane? Nah, teman-teman pernah main time zone? Ada capitan begitu? Diangkat. Nanti kayak ada tombolnya gitu ya, kayak jembot gitu ya. Naikin ke atas, taruh, terus turunin kayak gitu. Kita walaupun orang Cilegon, tapi nggak bisa ngangkat beban yang berton-ton juga kan. Iya kan? Iya kan? Nggak mungkin orang Serang atau apa, nggak mungkin mentang-mentang kita kebal dibacok, tapi kalau ngangkat juga berat juga kan, tetap aja kan. Ini posisinya, kami memposisikan sesuai, nah ini menarik nih. Kamar saya lah. Kamar pasti memposisikan baju ya di lemari. Apakah bajunya digabung antara kaos, celana pendek, celana panjang, baju lengan panjang? Apakah digabung? Nah, di gudang pun sama. Kami memposisikan sesuai dengan barang yang sama. Misalkan barangnya apa ya? Istilah yang mudahnya apa ya? Baut-baut. Nggak mungkin kami meletakkan baut di sana, kami letakkan bautnya di sana. PR banget kan? Pak Fauzan butuh baut M16. M20-nya di sana. PR dong. PR banget. Makanya kami kelompokkan. Di sini dikelompokkan. Mana yang baut-baut saja, mana yang barang-barang yang sejenis, kami kelompokkan.
Sama kayak di rumah kan? Di rumah begitu ya. Saat kita mengelompokkan pasti baju, kaos gitu ya. Terus celana pendek, celana panjang, levis gitu ya. Nggak mungkin kita gabung kan? PR banget kan nyarinya doang begitu doang kan? Nah, kami di gudang juga sama. Kami kelompokkan semua sesuai dengan barang yang sejenis, yang memiliki fungsi sama, itu kami kelompokkan. Ada barang elektrik, elektrik semua. Barang mekanik, mekanik semua. Kami kelompokkan seperti itu di gudang. Nah, yang pasti untuk kita bedakan barang stok dan barang yang tidak di stok. Nggak mungkin ya kan, seperti ST Indonesia menyetok semua kebutuhannya. Berapa biaya operasionalnya kalau barangnya semua di stok? Otomatis duitnya nggak muter kan? Barang stok itu adalah duit mati sebenarnya. Duit yang nggak berputar. Bagaimana supaya menjaga? Kita jaga supaya nggak ada stok juga nggak boleh, terlalu berlebihan stoknya juga nggak boleh. Karena itu muter, kita harus muter duit ya. Nah, oleh sebab itu, beberapa material itu kita stok. Karena ada juga pengalaman kami, ada barangnya yang harus diproduksi selama 16 bulan di Swiss. Jadi PR banget kan? Kalau misalkan kita order sekarang gitu ya, 16 bulan kemudian baru jadi. Dibikin dulu, karena customize. Itu untuk jointing 150 cafe. Kira-kira gitu gambarannya. Lalu ada barang-barang yang tidak di stok juga. Jadi saat butuh kita beli. Misalkan belinya sesaat ya, seperti kulkas, TV, kursi, itu kan belinya sekali kan, nggak mungkin beli berkali-kali kan, malah berlebih. Kira-kira begitu untuk barang yang stok dan non stok. Kalau dari barang yang ada di gudang ya. Lalu ada juga barang-barang yang cepat habis. Ada juga yang barang-barang yang lama habisnya. Nah, kategorinya untuk fast moving, untuk pergerakan yang misalkan ada pengambilan 4 kali dalam satu periode atau 1 tahun. Barang-barang slow moving itu yang 4 kali dalam 1 periode atau 1 tahun. Di bawah 4 kali. Jadi kalau barang-barang slow moving, kita stok terus. Nah, pertanyaan saya lagi. Di rumah, apa yang termasuk barang-barang fast moving? Barang-barang yang fast moving. Air minum, oke. Udah lagi? Bahan makanan. Ya, nasi bahan makanan. Bahan makanan. Apa lagi? Sampo, sabun. Itu fast moving kan? Akan digunakan terus-menerus. Barang-barang yang slow moving. Nah, ya. Elektronik, kulkas, apa lagi? Ya. Alat makeup itu termasuk fast moving atau fast moving atau slow moving? Nah. Sepatu? Apa slow kan? Apakah kita akan beli sepatu tiap tahun? Enggak kan? Kira-kira begitu penggambarannya. Jadi kan secara teman-teman melihat langsung barang-barang fast moving itu berarti barang-barang yang kita butuhkan cepat. Sabun mandi, sampo, sikat gigi, jelas kita pakai sehari-hari. Sama di pembangkit listrik, analoginya seperti itu. Di pembangkit listrik, kita lakukan barang-barang yang sering dipakai. Contohnya oli. Dan yang menarik, percaya atau enggak, kami punya oli yang harganya, motor yang paling mahal berapa puluh juta? 1 miliar. Oke. Kami punya oli yang harganya 89 juta. Olinya full sintetik, khusus dipakai untuk kompresor. Harganya segitu. Dan kami punya spare part yang harganya 2,2 miliar. Spare part untuk turbin. Apa cuma segini? Harganya 2,2 miliar. Itu komponen utama dalam turbin. Bahannya, wah, spesifik, Mas. Kami seperti itu, ada yang barang-barang yang orang-orang ini barang apa ya, tapi harganya lumayan. Apalagi barang-barang elektronik atau sensor, itu minimal harganya adalah 100 juta. Atau puluhan juta lah, 80 juta sampai 100 juta. Lumayan kan?
Jadi kalau barang segitu dikumpulin 10 aja, berapa duit perusahaan yang tidak muter? Itu duit perusahaan. Kalau duit kita nih, anggap nih, kita beli banyak, yang harusnya duit itu bisa kita buat beli pulsa ya, ternyata tertahan buat stok yang ada, akhirnya kan nggak produktif. Uang kita tidak produktif. Oleh sebab itu, makanya dalam pergudangan kita harus menjaga levelnya, stok itu tidak boleh terlalu tinggi, terlalu banyak, dan stok pun juga jangan sampai nggak ada atau sedikit. Bayangin, lagi mandi, sabunnya habis. Bisa-bisa nggak jadi mandi kan? Ke kampus nggak jadi sabun. Ya itu laki-laki. Wanita mau kayak gitu. Pakai sampo dong nggak mungkin kan? Kan gitu ya. Kira-kira begitu. Kita menjaga levelnya untuk boleh di atas, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Itu yang kita lakukan. Lalu umur penyimpanan. Nah, jangan sampai disebutnya dead stock. Dead stock ini dalam arti selama 2 tahun itu barangnya tidak dipakai. Kami punya pengalaman dari tahun 1979, berarti saat pembangunan, itu barangnya masih ada. Suatu kerugian dong. Kita mempunyai nilai sebanyak dari tahun segitu, barangnya sudah tidak. Bahkan barangnya, teknologinya sudah, barangnya masih ada, pabriknya udah nggak ada. Itu kejadian. Pabriknya nggak ada. Jadi kita juga menyetok juga barang-barang yang kira-kira cepat diambil juga. Jangan sampai lama-lama di gudang. Ini tata cara penerimaan gudang ya. Saya tunjukin sebentar. Ini ada nilai PO-nya. Panas banget ya? Atau mau dibuka kursinya? Nilainya ada pengadaan valve nilainya 194 juta. Nah, kalau yang kami cek akan seperti ini spesifikasinya. Kami akan menyocokkan dulu spesifikasinya. Kurang jelas ya, tapi kira-kira begitu. Bentuknya seperti apa, tekanannya seperti apa, dimensinya seperti apa, itu yang kami cek. Setelah dicek, lalu kami persyaratan lainnya. Nah, ini dokumen-dokumen terkait yang perlu dibutuhkan, garansi dan yang lain-lain, dan ini dokumen dalam penerimaan barang. Kira-kira gitu. Jadi, pada penerimaan barang, kita cek materialnya, apakah sesuai PO, PO atau kontrak atau purchase order, lalu material itu dibongkar, diperiksa fisiknya, jumlah, kemasan, dan yang lain-lain. Terus pemeriksaannya, spesifikasi, apakah dites, apakah terlambat, dan kalau barangnya sesuai, kita kembalikan. Nah, kira-kira begini. Jadi teman-teman, kalau ada yang tertarik jadi supplier, vendor, atau rekanan, itu sangat menguntungkan sebenarnya. Saya sebagai buyer itu, dari rekanan mengirim barang, kita periksa, setelah periksa kita terbitkan GR atau good receipt. Kalau sudah selesai good receipt, lalu rekanan ngambil, lalu bisa masukin invoice. Itu yang perlu diperhatikan bahwa prosesnya seperti itu. Kalau di industri-industri, dan banyak teman-teman yang banyak beralih menjadi rekanan atau vendor. Ternyata lumayan penghasilannya, bisa rekanan barang atau jasa. Ini just info saja. Istri saya arsitek. Tahu ongkos jasa desain berapa? Anggaplah per meternya 60.000. Luasan yang dibangun adalah 200 meter. Berapa jasa desainnya? 60.000 kali 200 meter persegi.
Itu baru jasa desainnya saja. Belum untuk gambar 3D-nya dan RAB-nya. Jadi industri jasa atau orang yang memiliki kemampuan dalam jasa itu sangat dibutuhkan di industri. Apalagi jasanya bisa dipakai dan jasa itu tidak terpengaruh oleh nilai dolar, kenaikan BBM dia tidak berpengaruh. Nggak ngaruh dong. Ya, nggak pengaruh. Kan kita bisa nentuin sendiri harga standar kita berapa. Kira-kira begitu. Jadi industri jasa itu sangat menarik dan banyak warga Cilegon, Banten, Serang, dan sekitarnya berprofesi jadi rekanan atau vendor. Karena apa? Menguntungkan untuk jadi vendor atau supplier. Apalagi untuk suppliernya Pemda ya. Itu sangat besar sekali. Nah, ini untuk penerimaannya ada 2 tipe, material stok dan non-stok, yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini kira-kira selain penerimaan, kami juga melayani. Ibaratnya kayak warung. Gudang itu kayak warung. Pak, beli ini, atau Pak, butuh ini, kita layani reservasinya atau permintaannya, lalu kita ambilkan barangnya. Jadi gudang itu punya dua fungsi yang utama, menerima barang, yang kedua kita melayani stok yang ada. Seperti warung lah, yang berjaga selama 24 jam. Makanya saya termasuk yang HP-nya nggak boleh di silent, dan biasanya harus on 24 jam. Kenapa? Weekend begini, dulu saya suka diteleponin. Lagi ngajar gini, saya ditelepon, Pak Fauzan, tolong masuk, kita butuh barang, karena ada gangguan di PLTU. Masuk. Jam 12 malam gitu ya, Pak Fauzan, saya butuh orang yang standby, tolong masuk. Oh ya, saya kirim partner saya ke sana jam 12 malam. Atau subuh-subuh waktu puasa, Pak Fauzan, saya butuh jointing karena ada gangguan di customer, kita masuk. Selalu was-was karena HP yang harus 24 jam dan harus on. Ibaratnya kita kayak warung gitu. Tok 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 tok, Pak beli ini, Pak butuh ini. Itu yang saya rasakan di dalam pergudangan. Dan teman-teman yang minta itu dibuatkan reservasi. Reservasi. Dalam, ada yang tahu SAP? SAP, Oracle? Jadi dalam membantu bisnis suatu perusahaan, ada beberapa perusahaan pengembang membuatkan bisnis proses, sistem bisnis proses. Dan kami mengadopsi sistemnya adalah SAP. Bisa di browsing nanti. Itu terkait SAP. Nah, waktu tahun ini ada yang PKL di Untirta, dia membuat menarik. Dia membuat menarik adalah FIFO. First expired, first out. Jadi barang-barang ini teman-teman ketahui ada expirednya. Ini salah satu teman saya namanya Rafli, anak Untirta, dia membuat hal sederhana. Karena barang expired, dia membuatkan urutan 1, 2, dan 3. Ada yang tahu fungsinya apa? 1, 2, 3? Yes. Yang expired duluan yang diambil. Pertanyaan saya untuk satu beng-beng. Berikan contoh barang yang menerapkan bahwa stoknya itu yang diperlukan adalah expired duluan. Industri apa? Atau contoh yang bisa disampaikan. Satu beng-beng yang menerapkan bahwa barangnya menggunakan FIFO. Apa? Alfamart, boleh. Industri makanan menerapkan hal tersebut. Nggak mungkin kan barang yang expired ditaruh, makanya perhatiin. Suka ada promo di Indomaret, Alfamart, perhatikan tanggal expired ya. Mepet-mepet kan? Nah, kalau ada potongan harga atau apa tuh bisa gitu. Satu lagi, industri obat. Industri obat selalu perhatikan ada tanggal expired. Kenapa obat-obat dijual harga murah? Perhatikan tanggal expired-nya. Sama di gudang. Di gudang juga perhatikan, barang kalau misalkan udah expired kan nggak bisa dipakai. Barang tersebut nggak bisa dipakai. Makanya kami dia membuat inovasi dari Untirta, dia membuat begini. Barang ini expired. Ini ada yang tahu WD? WD pembersih. WD itu kayak pembersih. Ya. Nah, karena ada expired-nya, dia harus diambil yang expired duluan. Atau ada yang menyebutnya namanya FIFO, first in, first out. Jadi yang barangnya sudah lama, itu yang diambil duluan. Jangan barang yang baru datang,
Makanya perhatikan di Indomaret dan Alfamaret, kalau beli roti, saya suka beli roti gitu ya. Posisi roti yang expired-nya lama di belakang. Expired-nya deket-deket di depan. Secara tak langsung dia sudah menerapkan posisi pergudangan bahwa dalam pergudangan itu menggunakan FIFO, first in, first out. Jadi yang dekat-dekat expired, yang sudah di situ sudah lama, ditaruh raknya di depan. Barang-barang yang baru fresh atau yang expired masih lama, dia taruh agak belakang. Jadi hati-hati teman-teman mahasiswa saat membeli barang di Indomaret atau yang lain-lain, atau beli obat atau apa, paling belakang, atau pastikan tanggal expired-nya. Kenapa dijual murah ya? Karena itu. Mendekati expired. Nah, ini salah satu yang inovasi yang dibuat oleh teman mahasiswa di Untirta waktu PKL di logistik, logistik. Nah, satu beng-beng. Apa sih yang menyebabkan material mengendap terlalu lama di gudang? Nggak laku. Masa? Yang lain dong. Masa jawabannya mahasiswa? Nggak laku. Namanya aja dong mahasiswa ya. Wih, nama udah mahasiswa. Mahasiswa. Bukan Mahameru ya. Mahasiswa. Jawabannya harus lebih yang mantep dong. Yes? Harus begitu dong. Pak, menyebabkan material mengendap terlalu gudang karena alasannya jabarkan. Itulah mahasiswa. Ya. Tapi nggak dapat BM lagi kalau udah ya. Silakan, Pak. Kurangnya perhitungan karena, itu belum selesai tuh. Mesin nih ya, Pak ya. Biasanya kan spare part itu ada jangka waktunya. Dari soal perhitungan itu misalkan harusnya 10.000 kilometer diganti. Ini menghitungnya terlalu cepat, Pak. Jadi Oke. malah beli duluan. Beli duluan, harusnya nanti aja ya. Oke. Note. Ada lagi? Mengapa stok menjadi terlalu lama mengendap? Alasannya apa? Oh, gimana? Emasnya, kalau nembak Masnya kalau nembak cewek berani, kalau jawab sama dosen nggak berani mah malu-maluin, ya? Ya Pak? Ya nggak? Sampaikan dong. Kenapa material pertama dari proses input, misalkan pas lagi kita inputnya itu terlalu lama dan memprosesnya juga terlalu lama. Oke. Gitu dan mengkotnya itu terlalu lama, karena misalkan contoh seperti kita putaran operasinya gitu kan, kayak inputnya prosesnya terlalu lama. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Menyampaikan pendapat? Silakan, Mbak. Nah, kesalahan dalam manajemen pengelolaan. Oke, kita ngomongin salah nih ya. Biasanya laki-laki itu selalu salah ya. Pertama, kita tidak merencanakannya. Material itu harus direncanakan. Kapan materialnya datang, berapa banyak, terus kira-kira material ini cepat diambil nggak, perlu jadi stok atau enggak. Itu yang kita perhatikan. Kalau poin-poin ini tidak diperhatikan, stok yang ada itu akan lama mengendap di gudang. Nah, bahkan duit kita mengendap nih di sini nih. Berarti dimulai dari yang kita spesifikkan ada 4. Mulai dari perencanaan kebutuhan material yang tidak matang, perencanaan pembelian yang tidak matang, kesalahan dalam menentukan material harus di stok atau tidak, dan user tidak aware dengan material yang tersedia di gudang. Saya sampaikan satu fakta yang terjadi untuk teman-teman, dan ini rahasia kita ya. Oh iya, rahasia di-share.
Sebagai apa? Sebagai untuk tidak terjadi lagi. Iya dong. Biar teman-teman aware. Di sini, di data ini, ada sekitar 7, berapa nih? 7,3 T. Barangnya dead stock. Dead stock. Ini duit ya? Angkanya nih angka akuntansi ya, valid ya? 7,3 T kita bisa buat apa? Bangun rumah. Bisa ngelamar pacarnya. Bisa acara nikahan 3 hari 3 malam kan? Undang dangdutan kan? Ya kan? Ngadain pengajian. Ini duit nih. Ya. Itu di perusahaan. Bagaimana kalau duit sendiri 7,3 T tidak bisa? Amin. Oke. Tidak bisa diputar. Atau itu hanya mengendap di spare part saja. Rugi deh. Rugi kan? Gambarannya seperti itu. Ini hanya makanya saya nggak tampilin, cuma saya share saja. Lalu langkah-langkahnya apa saja sih kalau supaya kita lebih hal ini tidak terulang lagi? Langkah-langkahnya apa saja yang kita bisa lakukan untuk menurunkan material dead stock? Apa kira-kira yang perlu kita lakukan? Seorang mahasiswa, selain kita menyebutkan masalah, kita juga harus ngasih solusi. Ada yang pernah kerja bakti? Kerja bakti? Berapa orang yang kerja dan berapa orang yang jadi mandor? Cuma nyuruh-nyuruh. Atau ada berapa orang yang hanya ngambil makanan dan kopi? Ya, seorang mahasiswa, bagi saya adalah menentukan solusinya. Pak, Bapak dan Ibu kumpul, kita bagi tugas. Bapak dan ini mengerjakan pembersihan got, Bapak ini ngerjain ke sana. Kan seperti itu solusinya. Kan ada yang bisa begini. Ini kerjain belah sana ya. Ini belah sana ya. Ada tuh lagi ngambil makanan. Ayo kerja bakti. Nyam, 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 nyam. Kopi. Ya kan? Ya. Bagi saya seperti itu. Seorang mahasiswa kita cari solusi. Nah, langkah apa saja yang kita bisa melakukan untuk menurunkan stok? Apa yang kita lakukan untuk menurunkan stok? Berarti plan-nya ya, perencanaannya. Kita perencanaannya harus matang. Anggapannya selalu begini, saya. Anggaplah duit perusahaan itu sebagai duit kita. Saat dianggap sebagai duit kita, berarti kan kita aware untuk menggunakannya ya. Bagaimana menggunakannya? Dimulai dari sosialisasi, memberikan awareness bahwa kebijakan persediaan. Ya, kalau misalkan barangnya nggak butuh-butuh amat, belilah 5 saja, nggak perlu beli 10. Kan seperti itu ya. Atau nggak belinya ya dari 2 ya cukup 1 untuk sebagai stok aman ya. Misalkan seperti itu. Seperti itu. Kita perlu menyampaikan. Dan seringkali orang tidak aware seperti itu. Yo, yang penting barangnya ada, kirim 5 dipakai. Ini salah satu hal yang tidak patut ditiru. Kita itu terbiasa dengan habit atau kebiasaan. Butuhnya cuma 2, yang diambil 4. Dia pernah nanya, buat apa sih Pak? Butuhnya 2 diambil 4. Buat jaga-jaga. Nah, terus fungsinya gudang buat apa kalau ada stok lagi di yang ngambil? Ya, saya ngambil nih, misalkan butuhnya cuma 2, benerin apa cuma 2, butuhnya 2 aja. Tapi ngambil ke gudangnya 4. Yang menjadikan alasan adalah 2 lagi dipakai, 2 lagi dibuat stok. Nah, terus kalau ada stok bayangan begini atau gudang bayangan lagi, fungsinya gudang buat apa? Nah, oleh sebab itu adalah kita perlunya mau sosialisasikan. Yuk, kita bijak yuk, kalau nggak butuhnya 2, ambil 2. Butuhnya 1, ambil 1. Kalau butuh darurat ya tinggal telepon, saya datang, saya layani barang. Kira-kira gitu penggambarannya, bahwa kita perlu aware atau jangan seenak jidatnya aja ya.
kita ngambil banyak gitu ya, ternyata masukin kantong, bawa ke rumah. Itu terjadi. Contohnya adalah kalau pembelian obeng. Betul. Pembelian obeng instant tool itu trennya selalu di akhir tahun untuk anggaran. Dan selalu dianggarkan tiap tahun. Saat dia audit, tahu barangnya di mana? Nggak tahu. Obeng, tools, barang-barang yang kecil-kecil. Perilaku ini tidak baik. Karena itu bukan barang pribadi, tapi barang perusahaan. Yang kedua, kenapa pembelian tools selalu ada di dalam tiap tahun? Apakah rusak? Kalau rusak, kita beli yang lebih bagus aja kan? Analoginya seperti itu. Beli yang lebih bagus, yang lebih awet selama 5 tahun. Kan begitu ya. Selain memberikan awareness juga, kita perlunya mapping atau gimana caranya, nih butuhnya cepat, nih 3 bulan berikutnya. Terus ini mudah di pasaran, ini yang susah di pasaran. Kayak begitu. Itu yang kita perlu lakukan adalah mapping. Terakhir, dempingnya masih ada kok. Bagaimana agar material yang ada dalam persediaan inventory tidak berlebih, juga tidak kurang ketika dibutuhkan untuk kegiatan operasi atau pemeliharaan. Bagaimana? Bagaimana caranya kita jaga level nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah? Bagaimana caranya? Suaranya mana? Ini Pak, membeli barang tidak secukupnya aja Pak. Oke. Jadi itu bisa. Jadi di kami menyebutkan ada sistem min max. Kami selalu menjaga barang stok yang ada, minnya berapa, max-nya berapa. Dan hal itu juga sudah kami kalkulasikan dan hitungkan, barang yang minimal minimum ada, dan maksimumnya berapa ada. Jadi hal itu yang kami jaga min max-nya. Jadi pentingnya perencanaan, permintaan dan pengendalian untuk akurat stok yang ada. Kira-kira begitu. Dah, kira-kira materi saya dari situ cukup. Ini foto saya waktu Bali Marathon tahun 2000 berapa, Mbak? Saya lupa, Mbak. 2017. Itu kira-kira kurang lebihnya mohon maaf. Mangga kalau mau nanya terkait lari sih. Terkait materi, silakan. Silakan. Tadi kan Bapak sudah menampilkan stoknya atau tahu ya. Sama apakah kan tadi kan untuk mengatasi itu kan ada namanya peramalan. Apakah atau tidak meramalkan itu? Yang saya kira kenapa terjadi ada stok? Apakah yang atau tidak meramalkan terlebih dahulu? Misalkan dari kuliahnya atau apapun gitu ya. Terus yang kedua, apakah bisa stok itu dijual kembali gitu? Untuk memastikan uang lagi gitu kan? Daripada itu menjadikan mubazir ataupun stok. Off the record, ini biasanya ada yang suka disebutnya LSM atau disebutnya juga Karang Taruna, itu yang minta. Karang Taruna, apa nyebutnya, orang Cilegon nyebutnya Jawara-Jawara. LSM, LSM sekitar untuk barang-barang scrap ini kita jual. Dapat kalau nggak salah berapa ratus juta gitu. Dan pertanyaan yang itu menjawab pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang pertama, kami sudah meramalkan, Pak. Kami sudah merencanakan supaya tidak terakumulasi. Namun apa ya? Kita terbiasa dengan habit. Habit itu misalkan pakai barang ini oke. Ganti orang, barang ini nggak oke. Padahal secara fungsinya sama. Itu fakta yang terjadi. Fungsinya sama bisa dipakai, tapi usernya nggak mau pakai. Terus yang kedua, karena sudah lama di gudang, terus teknologinya sudah jadul, sudah nggak bisa dipakai lagi. Yang tadi saya bilang, ada barang tahun 1979-an lah. Barangnya segede gaban. Teknologi yang sekarang, dulu segini. Sekarang segini. Namanya aktuator.
lebih ringkas, lebih ramping. Makanya kalau motor ya, kalau teman-teman perhatikan, semakin ringan, yes. Oh, misalkan kayak ada yang pernah pakai Supra yang sekarang itu lebih ramping dibanding Supra yang dulu yang bentuknya bodinya agak besar. Nah, seperti itu kondisi stoknya, Mas. Makasih pertanyaannya. Ada lagi? Mangga pertanyaannya? Pertanyaan? Nanya hal lain juga boleh. Silakan. Masa tadi udah dapat beng-beng? Masih udah kan ya? Belum, silakan. Salah satu titik juga itu nyimpen dari peramalan. Nah, kalau gudang salah itu nentuin peramalannya, alasannya peramalan itu di perencanaan, bukan di gudang. Itu yang saya jadi ada dinas saya tersendiri, itu ada bagian yang perencanaan materialnya. Ada khusus perencanaannya. Menyimpan dan merawat gudang yang spare part yang ada. Perencanaannya ada sendiri. Makanya oleh sebab itu perlunya, mungkin saya lupa jelasin, perlunya kerjasama. Kerjasama bukan hanya saat nyontek ya. Pentingnya kerjasama dalam arti ini adalah, ini yang sering terjadi dalam industri. Kita itu selalu terbentur terkait dengan komunikasi. Simple, tapi efeknya ngaruh. Bagaimana saat tim perencana, saya sambil jawab lain Mas ya. Tim perencana tidak berkomunikasi dengan gudang. Apa efeknya? Yang merencanakan, oh ya beli. Tapi tidak melihat stok yang di gudang. Dan gudangnya tidak menyampaikan stok itu masih ada atau enggak. Berarti kan perlu adanya kerjasama tim dan koordinasi, dan pentingnya komunikasi di situ. Jadi di industri itu sering terkendala atau sering berbenturan terkait komunikasi. Jadi teman-teman yang baik hati dan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik di sini, tolong belajarlah terkait komunikasi. Komunikasi antar bawahan, komunikasi antar atasan, komunikasi dengan sekitar. Bagaimana menempatkan posisi dan tata caranya. Nah, dari komunikasi ini harapan saya adalah antara perencanaan persediaan, dan perawatan persediaan dan pelayanannya itu bisa sinkron. Bahkan juga dibantu dengan tim-tim procurement, tim-tim yang beli barang tersebut. Kalau nggak ada komunikasi dalam 3 sektor tersebut, pengadaan akan terus-terus. Bahkan kalau bisa, nggak sinkron, tiba-tiba barang kosong, kita belum sempat pesan. Kira-kira gitu. Ada lagi? The last? Pas, terakhir, Mbaknya. Saya masih ada satu beng-beng. Saya kasih dulu lah. Karena bagi saya, orang yang sudah mau angkat tangan aja sudah termasuk yang berani. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan tinggi-tinggi ya. Silakan, Mbak. Yep. Ya. Oke. Makasih. Pertanyaannya spesifik ya. Oke, saya jawab. Mbaknya dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Rahma. Oke, Mbak Rahma, izinkan saya menjawabnya. Yang pertama, saat barang datang kita periksa. Kalau terjadi kerusakan, apakah kita terima? Kita kembalikan, Mbak. Kalau bisa diperbaiki, saya minta perbaiki. Gudangan minta perbaiki. Kalau bisa di-replace, kita minta replace. Jadi saat barang datang, kita periksa dulu, kita tes fungsi dan bla 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 gitu ya, aktivitas lainnya. Kalau misalkan oke, saya kasih. Maksudnya saya terima. Tapi kalau misalkan barangnya rusak, tidak sesuai, saya kembalikan. Yang kedua, Pak Fauzan, yang tadi saya nangkep adalah bagaimana saat barang yang di gudang itu rusak.
Kami tidak memungkiri kami pernah terjadi. Karena penyimpanannya harusnya tahu karet, tahu o-ring. O-ring itu karet yang melingkar. Itu o-ring. Ring-ring itu karet gitu ya, melingkar gitu ya. Karet itu sangat sensitif dengan udara. Jadi kalau misalkan disimpan dalam udara yang dingin bertahun-tahun, dia suka getas atau ada apa? Krek-krek dikit-dikit gitu tuh. Nah, itu bikin patah. Nah, di gudang pun makanya dalam satu tugas fungsinya adalah kita bagaimana merawat stok yang ada. Merawat stok yang ada kita juga pilih. Kira-kira barang ini bisa ditaruh tempat dingin atau tempat yang nggak perlu dingin. Terus kalau o-ring itu jangan diikat. Saya punya o-ring yang sekitar 3 meter. Salah satu kesalahan gudang. Saya akui saya salah. Karena panjang gitu ya. Saya ikat gulung perkecil. Efeknya apa? Pecah, bukan pecah sih. Lama-kelamaan dia kayak ada retak-retak. Nah, oleh sebab itu fungsi gudang adalah merawat dan menangani bagaimana tiap material punya treatment beda-beda. Oleh sebab itu saat barangnya sudah retak, ya sudah, kami akan berita acara bahwa barang ini rusak pada tanggal sekian, terus bagaimana penanganannya, barang ini harus keluar dari gudang karena tidak bisa dipakai, berita acara diketahui semua. Kira-kira gitu Mbak Rama saya menjawabnya. Nah, mohon maaf teman-teman, bemengnya habis. Kalau ada yang mau nanya, saya tidak bisa kasih bemeng, nggak apa-apa. Silakan kalau mau nanya lagi. Kartunya ada nih, kartunya ada. Gatot Kaca nih, kayaknya apa nih? Handian, scan kurdot. Silakan, ada yang kalau mau nanya. Silakan Bu. Pas kemarin PKL itu yang bisa masuk ke KDL bagian gudang itu dari fakultas apa? Fakultas Teknik Industri. Ada program Kampus Merdeka kerjasama Untirta dengan KDL selama 6 bulan magang di Krakatau Daya Listrik, dapat seragam, satu lagi kabar gembiranya, dapat duit. Kalau itu harus, kalau kayak magang kayak sebulan. Kita kan nanti ada PKL kan dari KDL sendiri banyak nggak sih peluang untuk anak manajemen masuk, apa harus TI aja? Bebas, banyak. Oh gitu. Kalau mau magang, biar dapatkan pengalaman di perusahaan ya. Tapi kalau magang yang sebulan nggak dapat duit ya. Ya, jadi kalau yang magang biasa selain perjanjian itu biasanya sebulan Mbak. Sebulan, nah sebulan dikasih waktu, kalau kurang data ya paling datang lagi. Banyak teman-teman dari kampus lain yang magang gitu ya. Terus kalau yang 6 bulan itu kampus Merdeka, selama dia magang dapat info bahwa dia terakumulasi dengan kuliah yang diambil. Jadi selama magang ada berapa kuliah yang diperhitungkan. Nah, itu jadi kayak magang terus dihitung perkuliahan dan dapat duit dari KDL. Ini udah batch kedua di Untirta. Enggak, Pak Rektornya atau Pak itunya ke Krakatau Daya Listrik biar bikin kerjasama atau apa, siapa tahu ya mahasiswa-mahasiswa yang di sini ada yang berkesempatan magang di sana. Di KBS juga kalau nggak salah kayak gitu juga. KBS itu Krakatau Bandar Samudra. Jadi mangga dia dapat informasi terkait dengan, atau bisa jadi tugas atau skripsi teman-teman kan bisa didapat dari kasus yang ada di perusahaan. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu sih. Tanya lagi, kan posisinya Pak Fauzan itu kan bagian sekarang procurement. Yes. Pengadaan barang kan? Pengadaan jasa, pengadaan barang jasa. Barang jasa berarti berhubungan dengan supplier kan? Yes. Nah, apa hubungannya procurement itu kan procurement
beda divisi sama gudang kan harusnya. Satu divisi beda dinas. Jadi satu alur gitu ya. Yes. Satu alur kerja jadi dari apa? Perencanaan, pembelian, penerimaan gudang. Penerimaan. Nah. Masukkan ke materi. Yang mau bertanya. Harusnya ditanya aja. Kira-kira gitu sih terkait gudang. Dan pengalaman saya, namanya bicara logistik, orang akan mengaitkan dengan lahan basah. Ngerti maksudnya? Lahan bisnis proses pengadaan atau pengadaan barang dan jasa itu identik dengan KKN. KKN tahu? Betul. Rawan sekali. Kenapa rawan sekali? Karena kami bekerja dengan pihak ketiga. Kalau kita tidak menjaga integritas, apa definisi integritas? Menjaga tidak melakukan penyelewengan ya, sangat mudah sekali menghasilkan duit dari proses pengadaan barang dan jasa. Tidak dipungkiri tawaran uang yang saya terima ada dari nilai 1 digit sampai 2 digit. Sedikit share pengalaman untuk memenangkan salah satu peserta tender. Yes. Dan ada untuk nominal tertentu yang untuk barangnya bisa diterima. Saya sering mendapatkan tawaran. Terus, apakah tawaran itu diambil? Enggak. Kalau diambil emang gede banget, tapi integritas. Jadi, bayangin begini. Saat kita ambil, secara tak langsung analoginya kita ibarat kelinci yang diloncengin atau kelinci yang diikat lehernya. Ibaratnya gitu. Jadi saat kita ngambil sesuatu dari vendor, dikasih terus kita terima, itu kayak kelinci yang ada loncengnya. Kemana-mana kita dikendalikan oleh rekanan. Misalkan rekanan itu salah kirim barang gitu ya, terus kita pernah menerima uang dari dia, pasti hati kecil akan berasa, tuh nggak enak ya, udah pernah dikasih duit ya. Iya. Padahal kita harus menolak barang tersebut. Jadi secara tak langsung saya banyak tawaran seperti itu, tawaran gratifikasi ya, nyebutnya gratifikasi. Tapi ya saya tolak sih, seringnya saya tolak. Kira-kira gitu. Ada? Tapi sebelumnya saya sudah sampaikan ya. Kan teman-teman bisa apa? LinkedIn apa? Sudah ada yang buat? Masih udah buat lo? Nggak update berarti. Ada salah satu seorang menteri pernah mengomong di dalam satu artikel, saya bisa jadi menteri karena satu. Wih, seorang bukan. Bukan. Koneksi. Koneksi didapat dari mana? Dari pergaulan. Bedanya koneksi sama orang dalam ya? Koneksi tadi apa? Orang dalam. Pergaulan begini. Koneksi. Orang dalam berarti kan dapatnya dari pergaulan kan? Ya, kalau nggak ada orang dalam, mau kerja apa kan? Kan gitu ya. Nah, ini kita gaul nih. Boleh. Karena udah kenal, paras itu. Karena udah kenal,
Jadi sebagai informasi saja, yang tadi saya sampaikan bahwa Krakatau Steel dan BUMN itu sedang membuka lowongan kalau nggak salah, rekrutmen BUMN. Salah satunya butuh untuk akunting kalau nggak salah terakhir itu. Dan yang terakhir, Krakatau Bandar Samudra butuh teknik industri untuk strategic planning. Jadi makanya saya bilang gaulnya jangan nama sekitaran aja, sama kampus lain gitu kan. Yang kedua, selain gaul juga ya pinter-pinter punya kemampuan. Iya, harus punya uang yang banyak lah dengan usaha yang lain maksudnya, kira-kira gitu. Dan kenapa ya teman-teman juga mahasiswa terlalu pikiran harus kerja di perusahaan? Kenapa nggak usaha? Kenapa nggak usaha? Jadi perusahaan bisa tanpa modal cuma skill, kalau usaha modal kan bisa rugi. Nah, kita kan bisa ngukur. Misalkan saya punya kolam selebar 2x1 lah, luasan 2x1. Saya ternak lele, ya. Lele modalnya berapa? Misalkan anggap satu lele 1.200 ekor, taruh 1.000. Apakah cukup sampai di situ? Misalkan lelenya saya panen dalam waktu tertentu, saya buatkan pecel lele. Berarti produksinya ada, pasarnya ada. Bayangin kalau punya 2 kios pecel lele, halal ya? Halal. Omsetnya berapa? Kalau pecel lelenya nggak laku. Kita berkaca. Pecel lele, apakah rasanya harus enak banget? Yang pertama, sekarang teman-teman pasti pernah makan pecel lele. Apa yang membuat teman-teman pengen datang lagi ke pecel lele tersebut? Sambal, rasa, pelayanan, harga. Stop. 4 komponen. Harga, rasa, sambal. Empat tersebut. Berarti kan teman-teman tahu. Kira-kira poin yang misalkan teman-teman usaha terus diterapkan di usaha sendiri. Teman-teman kan pernah makan pecel lele. 4 poin tersebut yang teman-teman koreksi di pecel lele lain, teman-teman perbaiki, teman-teman aplikasikan ke pecel lele yang teman-teman punya. Tapi kalau misalnya kendalanya rasa, kita tidak bisa membuat yang enak. Masih mikirnya terlalu nggak bisa. Mahasiswa mikirnya sederhana. Saya akan cari tukang ulek yang paling enak hasilin sambal. Kenapa harus kita? Kita hire. Yes. Saya akan cari orang marketing yang bisa mempromosikan pecel lele saya sampai go internasional. Bayarnya gimana? Bayarnya gimana? Bayarnya gimana? Simple, bagi hasil. Setiap keuntungan yang saya hasilkan, kita bagi hasil. Perlu modal nggak? Enggak dong. Kan bagi hasil. Bagi hasil mau nggak yang di kelas internasional itu promosi? Nah. Sebentar. Kelas internasional. Teman-teman ada yang punya akun TikTok? TikTok? Berapa banyak viewernya? Bayangin, ya bisa kan gitu ya. Teman-teman tuh sebenarnya udah go internasional, bisa dilihat sama orang luar negeri, bisa dilihat luar negeri, Instagram bisa dilihat luar negeri, orang luar negeri bisa tahu. Itu kan go internasional. Apa yang beda kan? Sama kan? Ya 50. Nah kan makanya lihat di Instagram ada real tips. Kalau yang suka pakai Instagram selalu saat membuat postingan akan ada suggestion real tips.
Kenapa saya tahu ini? Enggak tahu ya. Jadi nih, punya Instagram? Iya, yang punya nih, yang punya. Setiap postingan, ini agak melenceng kita. Setiap postingan yang teman-teman mau posting, di kolom sebelah kanan saat membuat postingan reel, tahu reel kan ya? Reel video yang berapa detik sekian kayak model TikTok. Di sebelah kanan ada tulisan suggest reel. Bagaimana membuat reel itu menarik? Kalau itu dibuat menarik pemasaran, TikToknya dibuat menarik atau videonya dibuat menarik, viewernya banyak kan? Kenapa saya tahu gini? Karena saya megang akun untuk usaha istri saya. Dan saya yang mengakomodir. Algoritma Instagram, YouTube, harus baca itu. Teman-teman yang sering nge-like akan disuggest beberapa view yang sering di-like, di komen. Dan kalau teman-teman sering like, sering komen di Instagram orang atau komen produk tersebut, akun Instagram teman-teman itu akan direkomendasikan untuk di-follow sama Instagram untuk menambahkan banyak viewer atau banyak follower. Coba deh. Sering like akun seseorang, sering komen di akun seseorang, akun jualan teman-teman itu akan banyak direkomendasikan oleh Instagram sendiri untuk di-follow dan di-like. Saya tahu gini karena saya megang Instagram istri untuk usahanya. Semakin saya sering posting, semakin banyak orang yang jadi follower saya. Jadi, karena like. Like, komen, sering posting. Apakah Instagram bayar? Enggak kan? Promosi. Bayar? Enggak kan? Cuma modal video, HP. Kuota pakai kuota kampus aja, wifi kampus. Ini apa? Setiap usaha, siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Satu gambaran lagi. Kampus di Cilegon Serang ada berapa? Untirta, Unsera, Uniba? 5. Bisa kan ada 5. Selama setahun, berapa mahasiswa yang lulus manajemen? Anggaplah 10. Dikali 5 kampus. 50. Yes? Apakah setiap perusahaan akan mengambil 50 lulusan manajemen? Itu yang kita teman-teman pikirkan. Yes? Ambil peluang terbaik teman-teman. Makanya saya bilang usaha, misalkan ada dari kelas ini total ada berapa? 30, Mbak? 50. Chandra Asri buka lowongan 10 lowongan manajemen. Sisanya kemana? Jangan langsung cepet-cepet ngambil keputusan kita harus nganggur. Jangan. Kenapa nggak jadi PNS? Kenapa nggak jadi PNS? PNS itu ada 2 gajinya. Ada tunjangan dinamis, ada yang per 3 bulan, ada tunjangan yang gajian tiap bulan. Itu tidak dapat. S1 langsung masuk golongan 3A. Kenapa nggak jadi PNS? Kan gitu ya. Yang kedua, kenapa nggak usaha? Nggak lolos, coba lagi. Orang itu harus menghabiskan kegagalannya sebelum berhasil. Berarti pacarin anaknya kan ya? Ya, benar kan ya? Berarti kalau anaknya nggak mau, rayuannya belum mantep berarti ya. Jadi share aja ya. Menurut saya mahasiswa juga jangan ngelihat Instagram dan Reel, tapi juga bagaimana mengakomodasi
media sosial sebagai lahan bisnis. Pernah kepikiran nggak buka usaha laundry? Berarti kan teman-teman di sini ada yang ngekos kah? Sering nyuci? Bayangin kalau laundry, berapa kilo? Sekilo berapa? 7.000. Kalau ada yang nawarin 6.500, ambil nggak? Nah, Mas tadi namanya siapa? Bagas. Mas Bagas. Ada 2 orang yang pengen laundry, terus Mas Bagas buka laundry seharga 6.500. 2 orang sudah pasti jadi customer Mas. Ya kan? 2 orang tadi udah bilang mau kalau misalkan 6.500 diambil. Bisnis kan? Itu peluang. Modal kan bisa join. Ibu kos, Bu kos, saya mau minjem mesin cuci. Kenapa selalu termentok pikiran teman-teman dengan modal? Ya. Atau pinjem duitnya Bu Ulan minjem duit gitu ya, buat modal usaha. Berapa juta? 5 juta. Kalau dibuat proposalnya menarik, tawaran bagi hasilnya menarik, saya juga mau modalin. Ya kan? Kalau misalkan proposalnya cuma yang terhormat, butuh dana sekian gini, menarik nggak? Mau berinvestasi? Enggak. Kira-kira gitu gambarannya. Ini sekedar sharing aja pengalaman saya sebagai kontraktor. Saya banyak dapat customer itu dari Instagram. Walaupun hanya sekedar nanya bikin lemari berapa duit gitu ya. Dan dari seringnya saya posting di media sosial. Lumayan. Kira-kira gitu, bukan? Agak-agak melenceng jauh dikit, sorry ya. Ya, tadi udah saya dari fotonya, pertanyaannya, ya. Banget ya, memikirkan jadi harus out ya. Jadi poinnya tadi kita hal yang kita tangkap, belum kita mau melakukan kerja kita basic ilmunya dulu ya, mantepin dulu ilmunya dulu, yang mau jualan, yang mau ilmunya. Karena sekarang kan pas lagi kuliah, ilmunya nih buat nanti setelah kamu lulus ataupun mau usaha atau apa, jadi bisa langsung apa ya, berkomunikasinya juga enak, terus lebih mudah. Dan yang terpenting juga networking ya, tadi sudah dibahas sama Pak Bozan, network. Jadi kalau kalian yang suka bergaul, yang berkumpul, coba bergaulnya lebih apa ya, ngomongnya jalan yang masalah hidupnya lebih ya, bagus ya. Lalu juga kayak misalnya hari ini hobi lari, dia dari Silver, saya dari Serang, dia kaptennya di Serang, dulu saya kaptennya di Serang, dia kaptennya di Silver, saya dulu kaptennya di Serang, saya pensiun, dan finally sampai sekarang bisa ada network. Jadi sharing season kayak gini, kalian susah, maksudnya jarang-jarang akan mendapatkan langsung dari orang-orang korporat ya, orang-orang korporat. Karena kalau kamu mau masuk korporat itu biasanya rada-rada susah ya, dan rahasia. Saya bisa bawa dia ke sini karena pertemanan, networking ya, karena pertemanan ya. Jadi dari sekarang networking kalian keluar, jadi jangan yang jelas gitu ya. Oke, ya itu dari saya. Dan Pak Majan ada yang
Kali untuk mahasiswa yang di kerajaan yang pesimis. Jadi kalian bisa kira gitu ya. Yang terakhir sih kalau pengen ngomong adalah jangan lupa bahagia ya. Ya, bahagia dulu ya. Lagi udah gitu aja. Udah. Jangan lupa bahagia katanya. Oke. Semoga bisa ketemu lagi nanti kalaupun ditampilkan kalian bisa magang atau PKL di ADL. Nanti tak kasih linknya deh. Nah, kan udah dapat plan kopi kan? Nah, ini loh waktunya berteman kan sama orang yang lebih tua ya. Belakang-belakangnya banyak gitu. Kan IG-nya bisa apa? Follow aja ya. Netizen ngeri banget ya netizen ya. Lagi. Banyak menggunakan. Ya, lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Nggak usah. Terima kasih. Terima kasih.